Holopis.com bersama untuk Indonesia. Tahun 2020 saya itu mendapatkan proyek untuk pembangunan gedung Al Sintan oleh PT Boma Bisma Indra Persero yang ada di Surabaya, di mana saya menjadi subkon, sedangkan ownernya sendiri adalah PT Barata Indonesia. Jadi PT Barata Indonesia ingin bangun gudang nih, dikerjakanlah oleh PT Boma Bisma Indra BBI. Dari PT Boma Bisma Indra dilempar ke saya sebagai subkon CV Lintang Raya seperti itu. Nah, dengan nilai proyek, nilai kontrak sekitar 4.950.000.000 rupiah ya. Itu proyeknya dengan durasi 4 bulan, jadi dimulai bulan Maret, April, Mei, Juni ini harus selesai gitu. Dengan sistem pembayaran setiap bulan kita progres. Jadi kalau waktunya 4 bulan ya bulan pertama progres berapa itu yang ditagihkan dengan dari yang berkas yang diterima di bulan itu, yaitu 45 hari setelah apa yang dikeluarkan, mulai faktur dan berkas-berkas yang lain. Jadi kalau sudah final baru 45 hari bisa dicairkan, janjinya seperti itu. Ternyata sampai sekarang hanya terbayarkan 200 juta, itu pun di akhir tahun 2020, hanya itu saja. Jadi saya merasa PT Boma Bisma Indra tidak sesuai dengan perjanjian kontraknya, koridor di dalam kontrak-kontraknya seperti itu. Jadi saya merasa kecewa yang jelas ya. Jadi itu membuat kerugian yang sangat fatal bagi saya, karena saya adalah UMKM kecil, pelaku usaha konstruksi kecil yang ingin berkembang, dan itu membuat kerugian besar dan berdampak besar bagi diri saya, perusahaan saya, dan teman-teman saya atau lingkungan saya seperti itu. Sedangkan proyek tersebut sampai sekarang ini masih mangkrak. Jadi dalam proses pembangunan masih belum selesai karena masih 50%. Kenapa tidak diselesaikan? Karena saya rasa Boma Bisma Indra tidak melakukan pembayaran sesuai apa yang diharapkan. Jadi ketika saya ingin menyelesaikan, ya saya tambah hancur lebur, istilahnya kan seperti itu. Itu sebenarnya pihak Boma Bisma Indra sudah mengingkari perjanjian. Jadi yang awalnya itu per bulan harus dibayar, ternyata mereka meminta saya untuk back to back. Jadi apa yang dibayar Barata ke BBI, baru BBI bayar ke saya. Jadi ya saya harus legowo, nggak apa-apa, saya hormati. Tapi apa yang terjadi ketika Barata membayarkan ke BBI, ternyata BBI bayar ke saya tidak sesuai. Jadi saya hanya dibayar 200 juta, padahal tagihan saya saat itu 2,4 miliar sekian. Dan sampai sekarang pihak direksi, pihak PT Boma Bisma Indra juga tidak ada penyelesaian yang final. Semuanya serba membingungkan kayak gitu. Jadi harapan saya dengan adanya teman-teman media yang mau hadir, mampu untuk membawa berita-berita ini untuk bisa lebih disoroti secara secara nasional. Ini hanya bukan untuk saya, tapi untuk mungkin teman-teman yang seperti saya, dan yang terpenting lagi menurut saya itu untuk generasi yang akan datang gitu loh Mas. Kalau kita nggak perbaikin mulai sekarang, perusahaan BUMN itu kapan lagi, kan seperti itu. Jadi saya menyoroti terutama pada pihak kementerian yang sekarang bertugas, misalkan Pak Erik. Jadi karena ini kejadian saya di era Pak Erik, ya saya harus
minta tolong kepada Pak Menteri, Pak Erik, kalau ini terjadi pada yang dulu-dulu ya saya akan pasti ke menteri yang dulu-dulu ya, seperti itu. Karena situasinya sekarang Pak Erik, ya saya minta Pak Erik untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seperti ini, karena ini berdampak besar, dampaknya buruk, bukan dampak bagus gitu. Dampaknya buruk bagi pelaku UMKM kecil seperti itu. Saya menuntut pertama hak, yang kedua tugas kementerian harus memanggil para direksi-direksi, komisaris, pimpinan-pimpinan lah, termasuk perusahaan PT Boma Bisma Indra untuk mempertanggungjawabkan mungkin ketidaktepatan atau kesalahan di dalam manajemennya, untuk memperbaiki sistemnya, untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan kan, karena kewajiban seperti itu. Jadi saya memohon benar-benar pada pihak kementerian agar ada kesadaran, karena siapa lagi yang bisa bertanggung jawab tentang masalah ini kalau bukan dari pihak kementerian. Saya rasa segitulah, mungkin saya berharap ini bisa jadi sorotan yang yang lebih krusial agar diperbaiki. Kalau nggak gitu tidak ada perbaikan. Nah, itu kalau di dalam kontrak itu sebenarnya ya sesuai aja sih sebenarnya. Jadi saya tidak gini Mas, saya ini mungkin bisa dikatakan terlalu sabar, bisa terlalu legowo, bisa terlalu percaya, bahkan bisa terlalu bodoh untuk masalah ini. Karena saya melihat ini, saya juga ingin gimana ya, ketika ada peluang ini saya tidak memikirkan itu. Yang penting saya bekerja untuk mereka, untuk membangun, ya kan, tanpa saya menyadari, saya melihat apa hukum-hukumnya. Bagi saya kalau kita sama-sama sadar, kita nggak akan terbelit masalah itu. Tapi apa yang terjadi sekarang seperti itu, dan ini saya masih buta. Kalau secara hukum saya kurang jeli di dalam pembahasan kontrak, tapi saya rasa mereka sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Jadi kelemahan saya sendiri, saya tidak terlalu menganggap one prestasi ini nanti di dalam kontrak seperti apa, itu kelemahan saya tidak, karena saya percayanya. Tapi artinya MOU itu Mas pegang juga? Saya pegang, ada datanya, saya bawa datanya sekarang gitu. Kalau ke PT BBI itu surat menyurat, jadi saya surat, saya tegur, ya kan, saya tunggu, jadi nggak seminggu enggak, tadi 1 bulan saya biarkan, lama 3 bulan saya surati, begitu aja, tanpa respon. Dan itu harus sempat direspon itu di awal-awal, itu pun gini responnya, ya saya akan menyikapi permasalahan ini, intinya itu aja. Tapi untuk masalah pembayaran itu tidak ada seperti itu. Jadi ya saya kecewa gitu. Saya tidak berani untuk suudzon karena saya tidak terbiasa untuk itu dalam hal pribadi. Jadi katakan itu penipuan, katakan itu penimpangan, biarlah mereka gitu loh. Tapi yang jelas saya ingin, ayo Mbok, sama-sama sadar gitu, apa yang harusnya dilakukan, apa yang terbaik ya ayo gitu. Saya nggak ingin ada mengejudge bahwa itu penipuan atau apa. Mungkin kalau orang-orang yang kritis mungkin akan menyimpulkan seperti itu, tapi bagi saya yang penting adalah kesadaran. Ya, yang pertama seperti apa yang dari kesimpulan diskusi tadi bersama Ketua Umum KNPI, yang jelas dari saran Pak Margarito ya harus ketemu Pak Eriknya gitu. Itu yang terpenting. Jadi saya berharap dari berita ini
media bisa menyampaikan ke, mungkin bisa menyentil kementerian agar tolong bertemu, karena kita sebenarnya ingin masalah ini selesai dengan cara kekeluargaan, cara kesadaran. Nah, tapi kalau masalah itu enggak selesai ya otomatis nanti ya ada mungkin ranah hukum atau bagaimana, tapi kita nggak mungkin, saya sendiri mungkin akan berelaborasi dengan teman-teman yang lain, karena ini masalah yang sangat krusial, masalah yang sangat kritis. Tapi harapannya sebelum adanya hukum semuanya bisa terlaksana dengan kesadaran masing-masing, itu aja lah. Ya, Pak Erik, selagi Bapak adalah Kementerian BUMN sekarang ini, karena adanya permasalahan-permasalahan seperti ini, saya harap Pak Erik bisa menindaklanjuti. Dalam arti apa? Mencari permasalahan, kok bisa ada hal-hal yang seperti ini, seperti vendor-vendor, sabun-sabun yang tidak terbayar. Itu Pak Erik harus tahu di mana letak kesalahannya, letak ketidaktepatannya, apakah di dalam manajemen, di dalam perusahaan itu tidak mempunyai keuangan yang bagus atau bagaimana. Saya tidak tahu tentang ranah itu, tapi mungkin Pak Erik yang lebih bisa mengetahui dan bisa mengontrol, karena Pak Erik adalah menteri. Itu harapan saya. Nah, jadi tolong kalau bisa Pak Erik, ini hanya pesan, jadi saya ini orang kecil, jadi bisa Anda laksanakan, bisa tidak, tapi ini saya aspirasi saja. Tolong setiap perusahaan BUMN harus didatangi, harus diaudit. Pak Erik sendiri jadi harus datang menanyakan suatu permasalahan, apa keluhannya, dan itu rutin dilaksanakan. Jadi misalkan kementerian ini perusahaan BUMN ada 100 gitu ya Pak, ya udah Bapak jadwalkan minggu ini ke sini, minggu ini, itu terus. Setelah itu udah 100, Pak Erik kembali lagi, jadi memonitor lagi. Itulah menurut saya kinerja pemerintah di dalam ranah Kementerian BUMN semestinya. Jadi memonitor, memantau terus gitu loh. Jangan ke hal yang lain-lain, tapi tetap berada di koridor Pak, karena ya sekarang ini banyak saya dengar perusahaan BUMN yang bangkrut, yang rugi. Nah itu sebenarnya harapan saya sebagai generasi yang akan datang, ya jangan sampailah seperti itu. Jadi Pak Erik harus memonitor itu, jangan pernah menyerah, pokoknya harus tetap di dalam koridornya, harus menyampaikan suatu kebenaran yang tidak tepat, tolong ditepatkan itu. Nah yang kedua, Pak Erik harus memanggil direksi atau jajaran komisaris atau pokoknya pimpinan perusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah, tolong dirembuk secara mungkin transparan. Bapak bisa pers juga sama mereka, bisa menyampaikan apa keluhan-keluhan BUMN dan cara-cara Bapak untuk menyelesaikannya satu persatu. Jadi BUMN ini kan banyak gitu loh, Bapak ya harus sabar, karena memang tugasnya itu harus menyelesaikan masalah itu satu persatu. Tidak mudah dan tidak cepat, tapi saya rasa dengan konsisten, saya rasa BUMN menjadi lebih baik ya, meskipun tidak langsung menjadi plus atau hutangnya lunas, tidak seperti, tapi setidaknya menjadi lebih baik. Harapan saya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Holopis.com bersama untuk Indonesia.